tidak usah takut gitu loh. Penyakit ini tuh ada obatnya, ya. Ternyata setelah sunat kok nggak berhenti. Kalau merusak sendi nanti agak cacat. Nah itu yang agak nggak disenangi ya. Simbol inhibitor itu sesat pikirnya. Dari kecil sampai dewasa itu sesat pikir. Saya undang pembicara pertama kepada Dr. Melina Savitri S2 KOM untuk maju ke depan. Monggo Dr. Savitri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi slogannya hemofili Pasti bisa. Pasti bisa. Nah, alhamdulillah. Masa diulangi ya, judulnya itu apakah semua dengan orang dengan hemofilia itu sama? Ya beda ya, laki perempuan beda ya. Kalau hemofili kebanyakan laki-laki ya, jarang yang perempuan. Lanjut. Tak tahu. Nah, saya mulai dengan ada pertanyaan. Soalnya kan sudah hemofili, penderita hemofili ini udah pinter-pinter gitu loh. Kalau mungkin di awal ada pertanyaan silakan loh. Sajanya slide-nya itu ya rada gak berguna kalau menurutku ya. Soalnya jenengan semua sudah pinter gitu loh. Saya ini tinggal nambah-nambahin aja ya. Mungkin ada yang mau tanya? Gak ada ya. Mesti pemanasan dulu ya. Suguhannya soalnya gak ada roti, jadi lapar ya. Adanya air putih. Oke, lanjut. Biasanya orang hemofili kalau belum tahu itu ya, ini Dilan ya. Tahu Dilan gak sih? Udah nggak populer ya. Ini dia naik sepeda motor tuh, terus tabrakan. Coba Mas. Nah terus dia itu sobek di alisnya gitu ya. Terus dia ke puskesmas, terus dijahit sama dokter puskesmasnya. Ternyata dia masih ini loh di bekas jahitannya. Ternyata masih berdarah. Setelah beberapa lama masih berdarah-darah. Nah ini kalau orang awam atau dokter yang nggak tahu, ya nggak tahu kalau orang ini hemofili ya. Karena apa? Ketika telah dijahit, dia tetap berdarah. Nah itu yang membedakan dengan perdarahan yang lainnya, kelainan perdarahan yang lainnya. Gitu ya. Lanjut. Nah sebenarnya itu di tubuh kita tuh Allah itu sudah menciptakan keseimbangan antara prokoagulan dan antikoagulan. Prokoagulan itu yang membekukan, antikoagulan yang mencairkan. Jadi kalau ada proses kayak Dilan tadi, itu ada proses membekukannya, tapi setelah itu mencairkan kembali. Gitu loh. Tapi kalau kelainan hemofili itu yang banyak itu adalah kelainan berdarahnya, atau yang mencairkan itu terlalu banyak, yang membekukan kurang. Gitu ya. Jadinya ya terjadi perdarahan atau bleeding disorder. Itu ceritanya tuh sebenarnya cuma gitu ya. Keseimbangannya tidak ada. Panjenengan itu dikaruniai dengan kekurangan faktor 8. Itu karunia tuh ya yang memang harus dijalani. Udah lanjut. Nah ini kan sudah tahu ya, masalahnya yang ditekankan adalah ini mulai kecil sampai nanti dewasa gitu ya. Jadi kelainannya itu bukan cuma kecil tok, terus nanti pas dewasanya enggak ya dari kecil sampai dewasa. Tapi ada yang kenanya pas dewasa atau ketahuannya pas dewasa. Yang acquired itu atau yang didapat itu kelainannya datangnya waktu tua gitu ya, itu ada. Tapi rata-rata kebanyakan itu herediter didapat dari anak kecil, dari mulai kecil gitu ya. Lanjut. Nah ini kan sudah tahu ya, gangguan, kekurangan faktor pembekuan. Ada yang kongenital, ada yang acquired. Rata-rata yang di sini mungkin kongenital ya, sebagian besar. Saya cuma punya pasien acquired itu satu lah. Usianya waktu itu diagnosis umurnya hampir 70 ini, 60 sekian gitu. Dan dia setelah dikasih pengobatan membaik gitu ya, itu tuh acquired. Kalau kongenital faktor 8-nya rata-rata sulit naik gitu ya, walaupun diberikan pengganti faktor 8, tapi bisa naik gitu kan. Tapi agak pelan-pelan dibandingkan yang acquired gitu. Lanjut. Nah, ini kalau hemofilia sudah ngerti ya, kurangnya yang faktor 8. Hemofili B yang faktor 9.
kebanyakan laki-laki ya, karena diturunkannya ini X-linked ya, melalui istilahnya keturunan yang laki-laki. Nah, 85% hemofili A, 20% hemofili B. Jadi kalau ketemu kayak Dilan tadi, ya ditembak aja, kemungkinan banyak itu, kemungkinan besar itu adalah hemofili A gitu. Karena 85%-nya hemofili A. Tuh. Lanjut. Nah, ini penurunan sifat ya. Kalau panjenengan semua yang sudah dewasa ayah ya, hemofili, tapi menikah dengan yang tidak, istilahnya istrinya itu bukan karier gitu ya, itu tidak ada yang menjadi hemofili gitu. Anak-anaknya karier, anak perempuannya gitu. Bahayanya kalau karier ini menikah dengan, padahal orang normal ya, itu karena diturunkannya itu X, itu ada yang anak yang kena, anak lakinya, tapi anak perempuannya tetap karier gitu, tetap pembawa. Nah, mungkin yang harus diwaspadai itu justru yang ini, obligat karier, atau yang perempuan yang pembawa. Perempuan pembawa itu ayahnya pasti hemofili gitu ya. Jadi kalau panjenengan sudah menikah kemudian punya anak perempuan, itu yang kira-kira kalau dia menikah dengan orang normal, itu hati-hati kalau punya anak laki-laki, kemungkinannya hemofili gitu loh. Tapi kalau panjenengan yang menderita hemofili, bapaknya, kemudian menikah dengan ibu yang tidak hemofili atau tidak karier, itu tidak ada putra-putrinya yang terkena hemofili gitu. Nah, kadang-kadang kita keturunan ini tuh bingung ya, mau nyari ke atas-atas, mestinya kan 3 ke atas ya, ke kakeknya gitu ya, ke bapak ibu, kakek, terus apa, canggar ya, belum ya, buyut. Nah, itu kan susah mengeceknya gitu ya. Cuman di sini di HMH ini banyak yang sepupuan. Iya, Bu Fahim mana Bu Fahim? Iya, Pak Bambang, Bu Fahim banyak ya yang sepupuan ya di sini ya. Nah, itu berarti dalam satu keluarga itu banyak yang hemofili gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan tidak usah takut gitu loh. Penyakit ini tuh ada obatnya. Ya, memang harus diberikan terus-terusan gitu ya. Tapi ada obatnya dan ditanggung pemerintah. Nah, itu yang paling penting untuk keberlangsungannya gitu ya. Lanjut. Nah, kalau acquired ini sebelumnya normal, ini pasien saya yang tua itu, dia mah sebelumnya nggak kenapa-kenapa. Pasien saya itu dulu instruktur kungfu gitu loh. Nah, kalau dulunya sudah hemofili lah, yo bocel KB ya, sudah rusak semua sendinya, nggak mungkin. Tapi dia baru menderita di usia 60 sekian gitu ya. Nah, itu kemudian tiba-tiba dia lebam-lebam, tiba-tiba dia berdarah gitu ya. Itu kemudian kita cek faktor 8-nya ternyata kurang sekali, cuma 5% gitu ya. Nah, itu memang ternyata dia didapat ya, nggak tahu ini autoimun sepertinya kalau pada pasien saya. Lanjut. Nah, ini di Indonesia loh ya. Hemofili A itu 2.334, B 353, benar-benar 80%-nya. Dan ini di Global Survey 2020 itu 347.026. Nah, ini pasien-pasien hemofili di seluruh dunia. Lanjut. Nah, ini yang di Indonesia tahun 2019. Yang laki-laki, perempuan ya, Indonesia populasi 270 juta jiwa di Indonesia kita itu. Di Surabaya aja populasi mungkin berapa ya, 6 juta ya kalau siang ya. Kalau malam ya kan, terus pulang lagi ke daerah ke Sidoarjo sekitar ya, daerah penyangga Mojokerto, Gresik ya, itu paling jadi 4 juta kalau malam gitu. Nah, itu prevalensi hemofili A 27.000, terregistrasi cuma 2.000, yang lainnya kemana? Ya nggak terregistrasi, berarti kan gitu ya. Pentingnya registrasi, pentingnya HMHI itu adalah untuk registrasi. Kalau dengan registrasi apa? Perdarahan fatal itu bisa
hindari gitu ya. Kalau tidak tahu pasien itu hemofili, panjenengan tidak anggotanya HMHI, tidak bisa saling membantu gitu ya. Kalau ada yang membutuhkan faktor pengganti, tidak ada yang dihubungi sopona, kayaknya kan yang direpoti Pak Bambang sama Bu Fahir, sama pengurus-pengurus ya, yang memang sudah mendedikasikan dirinya mengurusi kita semua ya, HMHI ini gitu ya. Jadi intinya mereka tuh seneng kok direpoti, Pak Bambang seneng direpoti kayaknya. Jadi ya nggak apa-apa ya, ini memang sudah kerjaannya atau amal ibadahnya di sini ya. Nah, distribusi usianya kecil sampai 4 tahun itu 8%. Dewasa 19 sampai 44 paling banyak ya, 37%. Jadi mungkin banyak panjenengan, mungkin ada yang belum ketahuan hemofili itu ya, mungkin ada ya dewasa karena paling banyak. Dan kalau kalau anak-anak problemnya itu adalah pertumbuhan, kemudian beliau ini tidak bisa dibilangi, nggak boleh terbentur, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kalau dewasa problem sosialnya lebih banyak ya, dengan pekerjaan, menikah, ini itu lebih banyak dibandingkan problemnya anak-anak. Lanjut. Nah ini seumur hidup ya, sampai mulai kecil sampai tua, ini yang kongenital ya. Kalau yang koel tahunnya waktu tua ya. Lanjut. Nah, cuman mengingatkan rata-rata perdarahan itu kan di sendi ya, rata-rata perdarahan di sendi. Tapi kemarin itu memang ada perdarahan istilahnya pasien hemofili datang ke Sutomo perdarahan otak dewasa ya. Kemarin itu ada 2 orang, terus kemudian perdarahan apa lagi ya Pak ya, ada 3 yang hemofili B1 ya kayaknya, yang A2. Nah itu akibat memang mungkin faktor 8-nya penyuntikannya apa ya, mungkin belum adekuat, kurang dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, ada perdarahan yang mengancam nyawa, ada yang tidak. Yang mengancam nyawa ya perdarahan otak. Kayak kemarin pasien itu perdarahan otak yang mengancam nyawa. Mungkin karena tidak kontrol rutin ya, jadi tidak bisa kita motivasi untuk apa ya, istilahnya pencegahan perdarahan itu tidak bisa kita motivasi ya, sulit ya kalau seperti itu. Nanti aja ya. Next Pak. Nah, ini cuma review ya perdarahan dan frekuensi perdarahannya ya. Kalau berat kurang dari 1%, kalau sedang 1 sampai 5%, kalau ringan lebih dari 5% sampai 40%. Jadi semakin rendah faktor 8 atau 9-nya, perdarahannya semakin berat ya, episodenya semakin sering. Itu pasti mungkin harus diketahui bagi yang punya putra-putra yang masih kecil ya, ibu-ibunya harus pinter-pinter tahu bahwa resiko perdarahan pada anak-anak itu besar juga. Kalau dewasa paling kalau nggak ikut kickboxing ya nggak apa-apa lah ya, kalau nggak kecelakaan juga enggak ya. Jadi olahraga yang body contact pasti nggak boleh ya. Body contact itu ya kayak taekwondo ya pasti nggak boleh ya. Sepak bola itu rawan di sliding, nggak boleh ya. Yang boleh apa ya, catur ya. Oh iya, lato-lato kena itu kejedok. Bisa. Esport loh, esport bisa esport ya. Iya, lanjut. Nah, perdarahan ini nanti Dokter Sandi nih yang menerangkan. Intrakranial pada neonatus itu sangat berbahaya. Itu keadaan gawat darurat yang utama ya kalau pada hemofilia. Kemudian kalau di dewasa kebanyakan hematrosis pada lutut ya, pada genu itu ya. Sistem saraf pusat, setelah pembedahan, jaringan lunak dan otot, terus sirkumsisi. Biasanya ketahuannya itu anak-anak ini setelah sirkumsisi atau cabut gigi. Itu paling sering. Ternyata setelah sunat kok nggak berhenti dengan metode yang luar biasa sekarang klem, laser dan lain-lain. Ada loh itu di iklan itu metode laser sambil main PS. Sip itu, sunat metode laser sambil main PS gitu
itu ada sekarang. Nah itu ketika sudah disunat tetap aja perdarahan setelahnya. Nah itu darahnya lama, itu kita harus waspada. Kemudian setelah cabut gigi misalnya, atau ya apalah pembersihan karang gigi dan lain-lain, ternyata berdarah-darah setelahnya. Nah itu yang kita harus waspada ya. Lanjut. Nah ini trauma, digigit anjing itu ya trauma ya. Tapi ya kita kan jarang ya, hati-hati. Mungkin yang lain-lain ya, kalau yang dewasa mungkin karena berkendaraan itu ya harus berhati-hati. Lanjut. Nah paling sering itu di mana? Antara di lengan, perdarahan sendi itu sama di lutut. Nah di ankle atau di pergelangan kaki juga sering ya. Dan itu yang nggak enaknya. Kalau besok-besoknya sekarang perdarahannya itu sering, bleedingnya itu sering, itu akan merusak sendi. Kalau merusak sendi nanti agak cacat. Nah itu yang agak gak disenengi ya. Kalau nanti cowok-cowok udah gede mau cari cewek loh, kok kayak gitu jalannya gitu. Nah itu kan mengurangi nilai, mengurangi nilai. Nah makanya kalau dari kecil kita harus istilahnya menyuntikkan faktor 8-nya rutin gitu ya. Lanjut. Nah ini kayak tadi ya, bisa ada aura. Kalau orang teman-teman tuh kalau saya tanya gimana sih kalau tahu kalau mau perdarahan itu ada sensasi kayak gerigingan atau tingling itu ya, atau aura, terus nyeri, bengkak, itu sudah mengenali sendiri ya gitu. Itu biasanya kayaknya ini mau perdarahan deh gitu, itu wis sudah paham gitu ya. Kemudian nah kalau yang sudah berat itu ya bengkak, nyeri, palpasinya atau dipegang tuh lebih hangat, merah daripada sebelahnya gitu ya. Lanjut. Nah contohnya ini ya, ini perdarahan lutut ya, beda sama sebelahnya. Oke lanjut. Sama ya, ini juga. Nah gejala awal tuh tingling loh, bubbling itu apa ya, kayak gerigingan mungkin gitu ya, ada aura, sensasi-sensasi itu. Kemudian tiba-tiba geraknya kok sakit, dibuat gerak, nah itu harus berhati-hati ya. Lanjut. Nah perdarahan otot, nah otot beda lagi ya. Otot itu kalau kita lihat tidak pas di sendinya. Nah, sendi kan tahu ya, sendi itu kan lutut, terus sendi siku, terus sendi ankle atau pergelangan kaki, pergelangan tangan. Nah ini di ototnya. Kalau di otot sakit ya, di lengan atau kaki biasanya. Nah kalau yang dewasa jarang ini. Anak-anak itu kalau pas belajar jalan itu ya, atau main sepak bola sama temennya ya, nah itu mungkin sering ya. Lanjut. Lanjut. Nah ini juga kalau jaringan lunak itu memar ya, memarnya menonjol. Nah biasanya dikompres saja, sudah cukup ya. Lanjut. Yang beresiko tinggi itu nih, pendarahan sistem saraf pusat atau SSP. Nah itu yang kalau pada anak-anak rasanya gejalanya kalau nggak salah ya dokter Sandia tidur terus ya, tidur ngantuk terus nggak bisa dibangunkan, sebelumnya padahal ceria. Nah itu mungkin jadi tanda-tanda awal ya. Kalau yang lain-lain hampir sama ya. Kemarin sih pasien yang dewasa yang pendarahan otak mungkin pusing ya, terutama yang dirasakan pusing, kemudian lemes itu pasti ya. Cuman kalau saluran cerna ya perdarahan lewat saluran cerna, misalnya BAB-nya hitam, kencingnya berdarah, nah itu. Kemudian perdarahan sekitar mata atau di dalam mata itu juga berhati-hati ya misalnya. Lanjut. Nah ini kan sudah prinsip ya, kalau kita penderita hemofilia ada perdarahan harus RICA atau RICE, rest, ice, compression, dan elevation. Jadi diistirahatkan, kemudian dikompres es, ditekan dan diangkat gitu ya. Itu sudah prinsip penanganan kalau perdarahan awal. Lanjut. Nah ini harus segera ditangani dengan pemberian penggantian faktor 8. Jadi memang harus pemeriksaan faktor 8 itu kalau bisa rutin. Nah teman-teman yang dewasa itu kadang-kadang cuma waktu awal toh,
misalnya tahunnya 2016 ya itu top, tapi tidak pernah dicek lagi, gitu ya. Itu yang kita tuh kesulitan memonitornya. Sebenarnya terus naik apa enggak dikasih faktor 8, cocok enggak faktor 8 yang diberikan, itu enggak pernah termonitor gitu loh. Karena beliau-beliau kalau diminta ayo cek lagi, mahal kok, mahal, tapi beli HP di Marina bisa, gitu ya. Jadi ya minta tolong lah ya, kan bisa menabung ya, mungkin nanti bisa kita bantu organisasi gimana diatur gitu ya. Jadi kita bisa ada follow up-nya, itu yang penting ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, pendarahannya itu lebih lama berhenti seperti yang saya bilang tadi. Kalau hemofili A ya diberi pengganti faktor 8. Kalau hemofili B diberi pengganti faktor 9. Nah, kalau pendarahannya terjadi di tempat yang tidak dekat pusat kesehatan, kemudian dirujuk rumah sakit yang tidak ada fasilitas faktor 8, ya transfusi WP biasanya gitu. Whole blood atau darah yang utuh itu kita masih ada faktor-faktor pembekuannya. Kemudian nanti segera dirujuk ke rumah sakit yang ada faktor 8-nya. Lanjut. Nah, ini ya perkembangan pengganti faktor 8. Yang awal itu transfusi, cryoprecipitate. Resiko penyebaran penyakitnya sangat besar gitu ya. Dari cryoprecipitate itu, kontaminasi patogen itu banyak gitu ya, yang bahaya itu. Tapi kalau keadaan darurat apa boleh buat, pasti dikasih sebelum nanti diberikan pengganti faktor 8. Kemudian ada plasma derived. Nah, plasma derived ini dari plasma manusia ya, dari manusia. Nah, resikonya masih ada yang non envelope, yang patogen yang tidak ada istilahnya envelope-nya. Kemudian rekombinan. Nah, rekombinan ini yang baru ya, generasi terbaru. Teknologinya itu baru sehingga tidak ada kontaminasi patogen karena difilter sampai nano. Itu yang sebenarnya mulai sekarang harus kita pikirkan untuk memakai gitu ya, karena kalau pakai plasma derived terus resiko kontaminasinya nanti sampai dewasa itu kita tidak bisa bertanggung jawab gitu ya. Nah, kalau ini kan kecil dan biasanya banyak keunggulan istilahnya bisa di suhu di Indonesia ini, di suhu kamar itu dibawa kemana-mana, tidak perlu pakai ice pack kayak gitu nggak perlu. Jadi kalau bagi yang dewasa mau traveling suntik sendiri itu bisa gitu ya. Jadi tidak menghalangi untuk traveling kemana-mana. Lanjut. Nah, kalau dewasa di Sutomo kita memakai yang metode yang profilaksis ya, diberikan rutin. Walaupun rutinnya itu masih kurang, mestinya 2 kali seminggu kan, tapi dijatah cuma 1 kali seminggu. Mungkin teman-teman ada yang di rumah sakit bukan Sutomo itu bisa mendapat 2 kali seminggu. Kalau anak-anak yang on demand ya dok ya, masih on demand ya anak-anak. Karena berat badannya juga tidak sebesar yang dewasa. Tuh, lanjut. Nah, kalau rekomendasi dari WHO dan WFH itu memang harusnya pakai profilaksis, harus terus-menerus, rutin tiap minggu. Nah, saking ya, tambah dewasa kan tambah pinter pasien hemofili itu. Nggak tambah tapi tambah males datangnya ya. Itu males datang ke tempat-tempat suntiknya. Nah, itu alasannya banyak sekali, kalau mau dirangkum itu banyak alasannya. Tapi sebenarnya kita tuh sudah mengakomodir dengan misalnya kalau bekerja ya kan ada rumah sakit yang memberikan layanan sampai sore. Jadi sore malam bisa suntik sebenarnya. Meluangkan waktu seminggu sekali, seminggu 2 kali harusnya bisa, karena itu memang kebutuhan panjenengan gitu ya, harusnya diprioritaskan. Nah, itu saya titip pesen itu ya. Lanjut. Kalau anak-anak kan ada bapak ibunya pasti rutin ya, dicen keweng anaknya sudah datang pasti ya
Kalau yang dewasa masa bisa bisa ya. Nah, terapi profilaksis itu menurunkan resiko terjadinya pendarahan, meminimalkan kerusakan sendi, dan mengoptimalkan hasil fungsional dan kualitas hidup. Nah, kita tuh kan pengennya penderita hemofilia sampai dewasa itu sehat gitu ya, sehat sendinya gitu. Jadi kemungkinan untuk bergerak itu bagus gitu ya, ketahanan untuk bergerak itu bagus sehingga bisa melakukan aktivitas yang sama dengan orang normal. Nah itu yang pengen dicapai itu sebenarnya itu. Oke, lanjut. Nah, komplikasinya adalah kalau yang sendinya tidak dipelihara itu kerusakan sendi. Pseudotumor itu karena gumpalan darahnya yang ada di sendi-sendi itu, infeksi dan inhibitor. Lanjut. Nah, inhibitor itu apa sih? Inhibitor itu memang kalau diberikan faktor 8 dari yang awal diberikan ya, kemudian 20 kali pemberian pada orang yang belum pernah diberikan PUP, previously untreated patient, itu ada resiko terbentuk inhibitor. Inhibitor itu adalah yang kalau kita berikan faktor 8 dosis biasa itu tidak bereaksi atau tetap perdarahan. Itu sudah salah satu ciri-ciri terbentuk inhibitor. Nah, memang kita di Surabaya sendiri itu untuk meneliti atau untuk memeriksa inhibitor itu agak sulit ya, agak kesulitan, dan harganya juga luar biasa. Nah, memang sehingga panjenengan sekalian yang dewasa itu juga istilahnya masih belum mempunyai data, kecuali dulu ya Novo itu pernah mengadakan Novo 7 ya tahun 2017 itu pernah mengadakan penelitian inhibitor yang diperiksa semua, ingat saya itu tahun 2017. Nah itu nanti kita ini mau ada penelitian lagi untuk tahun ini untuk yang dewasa itu kita harapkan diperiksa semua yang di Surabaya gitu ya inhibitornya. Nah gitu. Kalau yang anak-anak nanti dokter Santi gitu ya. Lanjut. Nah, inhibitor itu mengganggu aktivitas konsentrat pembekuan darah sehingga kesulitan mengontrol perdarahan. Jadi intinya udah gak mempan lagi dengan dosis yang sesuai berat badan. Nah, itu intinya. Nah, tapi panjenengan ini mempunyai yang nanti ya, ada hal-hal yang di pikiran panjenengan itu menurut saya itu agak salah. Padahal faktor pembentuk inhibitor itu bukan hanya dari istilahnya pengganti faktor 8-nya gitu. Faktornya banyak gitu, bukan hanya itu. Itu salah satunya aja. Lanjut. Nah, ini aku oleh-oleh sedikit ya, lanjut. Sesat pikir. Tahu ya? Sesat pikir ya. Tidak boleh berganti produk faktor 8, faktor 9. Kalau ganti timbul komplikasi, akan timbul inhibitor. Itu sesat pikirnya. Dari kecil sampai dewasa itu sesat pikir. Kalau gonta ganti boleh, ya boleh aja. Emangnya produknya ada yang sama dari kecil? Kita nggak ada. Produknya kan berkembang. Tadi kan dari yang transfusi, cryoprecipitate, terus kemudian plasma derived, kemudian rekombinan. Coba mikir logika, kalau ada yang sama berarti kan terapinya nggak berkembang, nggak tambah bagus. Nah, ini kan terapinya tambah bagus, tapi panjenengan dikasih yang bagus nggak mau. Itu saya yang gemes, gitu ya, gemes sudah. Nanti kegemesan ini akan saya ini kan satu-satu tak toto nanti ditata. Kita mau menata satu persatu, gitu ya. Jadi tolong dari panjenengan sekalian tuh mikir gitu loh, mikir bahwa ini tuh bukan ini timbul apa inhibitor itu, bukan itu faktornya, bukan hanya itu gitu. Lanjut. Ini loh faktor resiko terbesar inhibitor dan mutasi genetik. Jadi dari sononya itu sudah punya resiko genetik gitu ya. Tidak diinfus faktor 8 tertentu pun sudah ada inhibitornya gitu loh. Jadi faktor 8-nya diganti-ganti itu gak apa-apa gitu loh, tidak apa-apa gitu ya. Kok kayak agama aja nggak boleh ganti, nah, ini bukan agama, boleh ganti ya ya. Jadi nggak boleh sesat pikir lagi nanti. Nah lanjut.
Nah ini, kewaspadaan jangka panjang. Nah, kalau sudah fase anak-anak lepas, biasanya fase remaja, dewasa, kewaspadaan itu berkurang, biasanya begitu. Karena sudah enak, ya, sudah apa istilahnya nyaman, gitu ya, sudah enak. Nah, nanti kan akan berkembang ke arah putra-putranya gimana, saudara-saudara gimana. Nah, itu mungkin kewajiban sosialnya dari si pasien hemofili untuk apa ya istilahnya, sedikit memberitahukan kepada keluarganya bahwa kamu loh ceko gitu loh, kamu itu kita itu ada keturunan hemofili yang laki-laki terutama ya harus cek. Nah itu kan sehingga kita itu kan pengennya kebaikannya itu nggak sendirian toh, pengennya lah bersama-sama gitu ya. Kalau semakin banyak yang kita ajak kebaikan nak tambah enak gitu ya, kita sama-sama baik gitu ya. Nah lanjut. Nah, ini teamwork ini ya. Itu sangat penting. Tapi senternya itu tetap pasien hemofili gitu loh. Panjenengan itu senternya, panjenengan itu yang utamanya itu panjenengan. Tapi kita semua ini sangat membantu gitu loh. Ya dokter, ya perawat, ya organisasi, kemudian ya penyedia faktor 8, itu kita saling bekerja sama dengan baik. Tapi intinya itu adalah di pasien hemofili sendiri, gimana dia itu mau membawa hidupnya mau kemana gitu loh. Kalau kita mau sehat sama-sama, ayo kan gitu. Tapi kalau mau tidak sehat sama-sama itu ya jangan ngajak-ngajak ya gitu ya. Ngajak yang baik aja. Udah lanjut. Nah ini ringkasan ya, intinya pokoknya sudah pinter semua pasien hemofili itu, saya cuma ngasih sedikit. Mungkin nanti kita bisa diskusi aja apa yang mau ditanyakan. Panjenengan ada unek-unek apa silahkan, nanti kita berusaha untuk menjawab. Sedemikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit.